satu persatu dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian pada siang ini di Mako Lantamal 4 untuk melaksanakan kegiatan press release penggagalan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat jenis sabu dan kokain yang kalau kita total beratnya kurang lebih 1,9 ton di perairan Selat Durian, Provinsi Kepulauan Riau. Penggagalan ini merupakan pelaksanaan perintah langsung dari Bapak Presiden tentang program beliau yaitu Asta Cita, di mana kita harus melaksanakan kegiatan ini dan kewajiban kita untuk melakukan ini. Dan ini ditindaklanjuti perintah Kasal Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Laksamana Dr. Muhammad Ali, bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut atas perintah beliau kita bersungguh-sungguh untuk melakukan tindakan untuk pencegahan masuknya barang-barang narkoba ini ke Republik Indonesia. Hal ini bisa kita kerjakan tentunya bukan hanya TNI Angkatan Laut sendiri. Hal ini bisa kita laksanakan tentunya kita selalu berkolaborasi dengan Kapolda, Kapri, dengan Kabinda, Bea Cukai, kemudian ada Pak Kajati, Bea Cukai, serta pemerintah daerah. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena Kepri adalah corong terdepan masuknya barang-barang ini. Sehingga kita selalu berupaya, berkomitmen untuk melakukan ini, untuk menindaklanjuti perintah ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melihat kenyataan di depan kita ada kurang lebih 1,9 ton narkoba jenis sabu dan kokain. Kalau kita lihat di kronologis pelaksanaan kegiatannya ini, itu diawali pada tanggal 13 berdasarkan informasi intelijen tentunya kita melakukan tugas ini dan sudah mengawasi. Ternyata setelah kita lihat ada kapal ikan Tungtung 9. Yang menjadi kecurigaan itu kapal ini tidak ada ikannya di dalam kapal dan tidak ada alat angkutnya, alat penangkap ikannya. Sehingga selanjutnya para prajurit Lanal Tanjung Balai Karimun mengadakan aksi pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kapal tersebut sehingga kita temukanlah barang ini. Oleh karena itu, sore hari ini kita semua berharap kegiatan ini yang kita lakukan ini tentunya untuk mengamankan Kepri khususnya dan negara Republik Indonesia. Total ini kita temukan sabu kurang lebih 705 kilo, kemudian kokain 1,2 ton. Ini kalau kita nilai dengan harga kurang lebih sekitar 7 triliun. Tetapi sebagai aparat kami tidak melihatnya dari harga nilai itu tersebut. Yang kita nilai itu adalah dampak kerusakan yang diberikan pada generasi muda kita. Karena kalau ini terus dibiarkan berlanjut, kita tidak tahu bagaimana kondisi negara kita 15 sampai 20 tahun ke depan. Dampak akibat buruk yang diakibatkan oleh barang-barang ini. Oleh karena itu, Kepri khususnya pemerintah daerah, kemudian Kapolda, Pak Kajati, Pak Kakanwil Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, BNN, Dakabjibda, dan TNI Angkatan Laut bekerja sama. Apapun yang terjadi kita selalu sharing informasi sehingga ke depan jangan sampai ada barang-barang ini masuk lagi ke negara kita. Saya rasa press release saya yang singkat, silakan, terima kasih. Ini yang ingin kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau dari Pak Kapolda? Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Panglima Komando Armada 1. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan filler dokumenter sebelum memasuki sesi doorstop interview dan penyampaian dari beberapa pejabat tamu undangan. Akan kita saksikan film dokumenter proses penggagalan penyelundupan narkotika jenis sabu dan kokain yang telah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Mana lihat cuma itu.
Ini dia matikan lampu. Matikan lampu dia. Ini setelah baru berhenti, Bang. Lumayan. Lumayan besar, Pak. Besar lagi. Ada yang belakang satu, belakang satu. Betul. Stop anjing. Mereka juga. Siap, Jin. Stop. Stop anjing. Stop anjing. Sekarang dari ke depan, ya. Depan. Hei. Stop anjing. Jangan di depan, dari depan. Belakang. Oke, langsung ke atas kelas mereka. Besar. Lebarnya. Besar. Masuk. Besar. Besar. Oh, besar. Lebar 10 ya. Dari keterangan ini tujuan kemana sudah bisa diulang. Nanti biar hati-hatinya sudah kita rensing. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam press release di hari ini, selanjutnya adalah penyampaian oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safruddin SIK MH. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya pejabat undangan dan rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya ada penyampaian oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Nyanyang Haris Pratamura SE MSI. Kami silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Pawiji SMN. Yang saya hormati Kapolda Provinsi Kepulauan Riau, Dirjen Polisi Asep Safruddin SIK MH. Yang saya hormati Kejati Provinsi Kepulauan Riau Bapak Teguh Subroto SHMH. Yang saya hormati Kabinda Provinsi Kepri Brigjen TNI Bonar Panjaitan SMSI. Yang saya hormati dan Lantamal 4 Batam Laksamana Pertama TNI Berkat Wijanarko SEMT Ospelah. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Kepulauan Riau Brigjen Polisi Hani Hidayat SIK MH. Yang saya hormati Kakanwil Dirjen Bea Cukai Khusus Kepri. Yang saya hormati yang mewakili Wakil Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota yang hadir, dan Prokopinda Batam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Terima kasih, ya, sangat luar biasa ini kita panjatkan puji dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan press release terkait dengan penggagalan peredaran gelap narkotika jenis sabu sebesar 1,9 ton oleh personil tim FIQR Lana Tanjung Balai Karimun.
Ini merupakan yang sangat sangat besar sekali dalam kegagalan ini. Izinkan kami menyampaikan daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh aparat yang terlibat dalam pengungkapan kasus narkoba jenis sabu sebesar 1,9 ton yang berhasil digagalkan oleh FIQ Arlana Tanjung Balai Karimun. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi antara TNI, Polri, dan BNN dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Indonesia yang ada di Kepulauan Riau ini. Khususnya di Karimun, ini upaya yang telah menyelamatkan ribuan bahkan jutaan generasi muda dari ancaman bahaya narkotika ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen juga untuk terus mendukung dan memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam pemberantasan narkoba. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan pengaruh buruk narkotika melalui edukasi dan partisipasi yang aktif. Sekali lagi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam pengungkapan kasus ini. Semoga langkah yang kita bersama membawa perubahan positif bagi masa depan daerah, bangsa, dan negara di Republik Indonesia ini. Saya yakin dan percaya dalam kerjasama kita semua ini dalam pemberantasan narkoba, maka Indonesia secara umumnya dan Provinsi Kepulauan Riau secara khususnya akan memiliki SDM yang mempunyai potensi dan kualitas keluar daripada atau tidak ada narkoba di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai informasi kita juga bahwa ada 57 kelurahan yang tersebar, ini adalah daerah yang bersinar, daerah yang sampai saat ini adalah daerah yang bersinar ini adalah bersih dari narkoba. Ini semua Kepri ini jangan sampai nanti apa yang sudah kita kerjasama selama ini, pengagalan ini jangan sampai ada lagi, karena pintu gerbang yang ada di daerah barat dan timur ini kerjasama sangat luar biasa antara Warmada, dari Polda dan Lantamal. Ini menandakan kesiagaan jangan sampai pintu gerbang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau jadi gerbang mereka. Tapi kita sigap jangan sampai ada lagi kegiatan-kegiatan ataupun yang akan melakukan dan meruntuhkan bagi generasi muda Indonesia, jangan sampai terkerang narkoba ini. Mudah-mudahan Provinsi Kepulauan Riau dan Forkopimda selalu bekerja sama untuk memberantas dan menggagalkan kegiatan-kegiatan yang merugikan bangsa dan negara. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi apresiasi kepada aparat dan Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Hadirin tamu undangan, akan kita lanjutkan dengan sesi interview. Untuk itu kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dan kokain sejumlah 1,9 ton. Ya, perkenalkan nama saya Alam, wartawan detik.com. Pertanyaannya yang pertama, kapal ini dari mana mau kemana nih tujuannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam pengungkapan ini ada WNI yang terlibat? Nah, yang ketiga, barang ini sebenarnya tujuan sabu dan kokain yang diamankan ini sebenarnya tujuannya akan dibawa ke mana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Yang pertama tentang kapal ini dari mana mau kemana, ini masih dalam proses. Akan terus kita dalami ini, nanti akan didalami oleh penyidik sampai mana tujuan sesungguhnya. Kemudian apakah ada warga negara Indonesia yang terlibat? Di kapal ini tidak ada. Ini kapalnya ada 5 orang. Terdiri 1 nakoda Thailand dan 4 anggotanya dari Myanmar.
Air apa? Satu lagi. Foto yang kapal itu bahkan dari Indonesia harus cepat. Apa satunya? Tujuannya. Oh, tujuannya. Juga masih dalam proses, kita akan terus dalami karena ini kan kita dapatnya di tengah laut. Kemudian ini akan dilanjutkan tingkat proses penyidikan oleh instansi yang berwenang. Setelah acara ini akan kita lanjutkan dengan proses penyidikan. Nanti akan kita serahkan kepada instansi yang berwenang tentang proses pelaksanaan kita penyidikan. Nah, nanti baru kita tahu kemana sebenarnya tujuannya. Saya cukup, ada lagi yang lain? Pak, saya Putra dari IDN Times. Mungkin dari hasil pengembangan awal kita saja, Pak, dari keterangan para pelaku ini, barang bukti ini mereka dapati dari mana, Pak? Itu saja. Keterangan awal dari para pelaku. Terima kasih. Barangnya berasal dari mana? Itu yang masih kita dalami. Tetapi kita karena ini kita baru menduga-duga aja. Nanti prosesnya akan berlanjut dalam proses penyidikan. Jadi nanti kita serahkan kepada instansi berwenang. Baru nanti kita akan tahu barangnya dari mana, tujuannya kemana, dan akan dilepas di mana. Nanti masih ada proses. Jadi masih ada proses yang berikut yang akan kita lakukan, Mas. Mungkin akan dilimpahkan kemana, Pak, barangnya? Apakah nanti dilimpahkan langsung ke polisi atau ke Bea Cukai rencananya? Pelimpahan perkaranya, Pak. Nanti akan kita kasihkan kepada instansi berwenang, dalam hal ini mungkin BNN, ya Pak ya. Kita serahkan ke BNN untuk melakukan proses tindak lanjut tentang penyidikan benda ini, kemudian pada tersangka. Cukup, ya. Izin Pak, saya Laili dari kantor berita. Saya Laili dari kantor berita Antara. Izin bertanya Bapak. Pertama terkait ini kan barang buktinya kokain ya Pak ya. Kokain jumlahnya juga 1.200 kilo atau 1,2 ton. Izin Pak, sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah. Kokain kan bukan wilayah kita, Pak, bukan pemasarannya, maksudnya untuk peredaran narkoba Indonesia bukan kokain ininya. Kemana sebenarnya? Ini benar untuk Indonesia atau hanya melintas saja? Terus mungkin dari baru ditangkap Rabu kemarin, tapi dari hasil pemeriksaan sementara apakah mereka yang ditangkap ini sindikatkah atau hanya kurir yang hanya membawa barang ini? Mungkin apakah itu sudah kita selidiki atau belum gitu Pak. Terus apakah 5 atau berapa tadi ya ABK yang di dalam kapal itu apakah positif narkoba atau gimana? Terus mengingat tadi ABK itu kan satu warga negara Thailand, satu lagi warga negara Myanmar. Itu gimana ya mereka berkomunikasi ya? Apa mereka memang jaringan atau gimana? Terus selanjutnya oh ya oke. Mungkin itu dulu, terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Kami dari TNI Angkatan Laut tidak memandang barang ini tidak dipakai di Indonesia dan hendak. Tetapi ketika dia masuk wilayahnya kita, apalagi barang ini seperti ini, tetap akan kita tindak lanjuti. Tujuannya dia mau dibawa kemana? Yang jelas dia melintas di wilayah kita. Kalau dia tujuannya mau ke daerah negara yang lain, itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang akan dilakukan oleh instansi yang berwenang yang nanti kita serahkan ini. Kemudian apakah ABK-nya yang terlibat? Tadi sudah kita tes juga. Jadi ada 4 yang menggunakan, kemudian 1 yang negatif. 4 positif, 1 negatif. Oh, kurir. Oh, itu nanti masih tetap semuanya. ABK itu kan ya bagian dari kurir, bisa sebut kita katakan kurir, bisa juga ABK karena mereka. Tapi itu prosesnya akan terus nanti dilaksanakan dalam pendalaman oleh penyidik nanti.
sampai seberapa dalam dia terlibat dalam kontak ini. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan nanti sampai ke bandarnya gitu dalam proses penyidikan nanti. Baik, demikian. Izin untuk satu pertanyaan. Izin Panglima, dari pelaku ini sudah dapat diketahui berapa upah mereka untuk membawa barang ini? Makasih. Untuk upahnya mereka sendiri. Upah yang Saya dari Komorimba dinyatakan Batam. Ini kan baru sifatnya kita belum penyidikan yang lebih dalam. Kita baru bertanya saja kepada mereka. HP-nya juga sudah kita sita. Kurang lebih dari jawaban mereka ini, itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 14 juta. Baik, demikian para pejabat tamu undangan, seluruh rekan-rekan media. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi peninjauan barang bukti. Sebelum akhirnya izinkan kami menutup press release hari ini, kami perkenankan seluruh tamu undangan untuk menuju ke tempat barang bukti melakukan peninjauan. Demikianlah tadi press release yang sudah kita lakukan, yang kita hadirkan dari stakeholder yang berkait di seluruh Forkompinda Kepri, bahwa kita tahu narkoba ini menjadi ancaman nyata bagi bangsa. Apabila kita tidak perangi ini, maka akan merusak sumber daya manusia Indonesia yang sangat tentunya merugikan karakter pemuda kita. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut selalu berkomitmen yang keras akan terus memperketat pengawasan perairan Indonesia, khususnya di jalur-jalur penyelundupan pada wilayah pembatasan yang rawan dan dimanfaatkan oleh sindikat internasional. Tentunya kami akan selalu berkolaborasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan terus berlanjut. Kita akan selalu menjadi satu kesatuan tim di Kepri ini, Pak Gubernur, agar kita bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tengok-tengok? Tidak. Pegang Pak, ini kita kumpulkan.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Indonews dan saat ini kita menyaksikan bagaimana keterangan pers terkait TNI Angkatan Laut yang menggagalkan penyeludupan narkoba 1,9 ton dan TNI AL dalam hal ini Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu seberat 705 kg dan kokain seberat 1.200 kg senilai 7,057 triliun yang dimuat menggunakan kapal ikan asing yang mencoba memasuki perairan Indonesia melalui Selat Durian, Kepulauan Riau. Dan aksi ini menjadi salah satu poin penting perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tercantum dalam Akta Cita Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali untuk meningkatkan kegiatan patroli dan gakumlah di seluruh wilayah perairan yurisdiksi NKRI. Salah satunya mencegah penyeludupan narkoba di wilayah perairan Kepulauan Riau. Ya, pemirsa, pada tanggal 13 Mei 2025 yang sekitar pukul 1 dini hari di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, unsur patroli TNI AL F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun mendeteksi adanya kontak kapal ikan asing yang berlayar dari Thailand menuju perairan Indonesia. Kapal ini melintas dengan melakukan peran penggelapan dan kecepatan relatif tinggi. 1,2 ton. Pak, untuk lokasi penangkapannya apa Pak? Lokasi Selat Durian, Karimun. Kronologis penangkapannya seperti apa? Kronologisnya mulai dari ada penutupan. Kemudian proses pencarian. Mulai dari jam 1. Ya, pemirsa, pada 13 Mei 2025 yang sekitar pukul 01 dini hari di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, unsur patroli TNI AL F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun mendeteksi adanya kontak kapal ikan asing yang berlayar dari Thailand menuju perairan Indonesia. Kapal ini melintas dengan melakukan peran penggelapan dan kecepatan relatif tinggi, dan nahkoda tidak melaksanakan perintah tim patroli untuk berhenti. Dan diduga bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran. Dalam proses penghentian sempat terjadi proses pengejaran oleh tim patroli TNI Angkatan Laut dikarenakan kapal tersebut sempat berupaya melarikan diri. Setelah tim patroli berhasil menghentikan dan melakukan pemeriksaan awal, didapatkan data bahwa kapal tersebut merupakan kapal ikan asing berbendera Thailand yang diawaki oleh 5 orang WNA dengan identitas nahkoda inisial KS warga negara Thailand, 4 ABK yang berinisial UTT, AKO, KL, dan S warga Myanmar. Dugaan awal kapal ikan tersebut melakukan tindak pidana pelayaran, yakni kapal berlayar tanpa dilengkapi dokumen, serta kapal tidak layak laut. Lalu kapal dikawal menuju pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun. Setelah tiba di pangkalan, tim patroli melakukan penyelidikan lanjutan dan ditemukan muatan berupa barang yang dikemas dengan karung sebanyak 95 buah karung
yang dibedakan dengan 2 jenis warna karung, yaitu warna kuning dan putih. Dengan rincian 35 karung berwarna kuning, 1 karung berisi 20 bungkus teh Cina berwarna hijau dengan total 700 bungkus, total berat 700 kg. Sedangkan karung berwarna putih berjumlah 60 karung, 1 karung berisi 20 bungkus teh Cina berwarna merah, total 1.200 bungkus. Sehingga jumlah keseluruhan ada 1.900 kg atau 1,9 ton. Terdapat indikasi barang yang di dalam teh Cina tersebut merupakan narkotika jenis sabu. Telah dilakukan pengujian terhadap barang tersebut oleh tim dari Kanwil Bea Cukai menggunakan alat narkotes Region U dan Region L. Dengan hasil dinyatakan positif mengandung metapetamin. Penggagalan penyeludupan sabu seberat 705 kg dan 1.200 kg kokain diprediksi dapat menyelamatkan 15.525.000 jiwa generasi bangsa. Dan apabila diasumsikan dengan nilai rupiah, maka 1 gram sabu seharga 1.500.000 dan 1 gram kokain seharga 5 juta, maka total nilai narkotika yang diamankan ini senilai 7,057 triliun. Ya, selanjutnya dengan mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, TNI AL akan menyerahkan proses dan penanganan lebih lanjut kepada instansi yang berwenang. Ya, pemirsa, narkoba menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Apabila tidak kita perangi, maka akan merusak penerus bangsa. Oleh karena itu, TNI AL berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan perairan Indonesia, khususnya di jalur-jalur rawan yang kerap dimanfaatkan oleh sindikat internasional penyeludupan narkoba. Ya, pemirsa, demikian breaking news Indonews terkait pengungkapan penyeludupan narkoba oleh TNI AL.